Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kasus pencurian besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini berhasil diungkap oleh Polres Jakarta Timur. Diketahui aksi tersebut sudah dilakukan oleh komplotan maling sejak 6 bulan yang lalu. Tidak tanggung-tanggung, komplotan pencuri itu sudah berhasil menjual 111 ton besi. 5 tersangka pelaku pencurian besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah SA, SU, AR, LR, dan juga DR. Kelimanya kini sudah ditangkap oleh Polres Jakarta Timur. Sementara itu masih ada 7 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan, para tersangka sudah melakukan pencurian besi sejak 6 bulan terakhir. Aksi pencurian itu dilakukan di wilayah Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Komplotan pencuri tersebut sudah berhasil menjual lebih dari 111 ton besi. Lebih lanjut, menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Makassar, Ibtu Muhammad Zain, kerugian akibat pencurian besi itu mencapai 1 miliar rupiah lebih. Selain itu, polisi juga mendalami keterlibatan orang dalam dari PT Wijaya Karya atau WIKA dalam kasus pencurian besi proyek tersebut. Erwin menjelaskan, dalam aksi pencurian terakhir, komplotan itu berusaha mencuri besi proyek kereta cepat di wilayah Cipinang Melayu pada Sabtu 2 pekan lalu. Aksi pencurian itu akhirnya terpegok oleh warga sekitar. Para pelaku pun langsung kabur, sementara besi yang sudah dikumpulkan di mobil pick-up ditinggalkan begitu saja. Kini, para pelaku sudah diamankan di Polres Jakarta Timur beserta sejumlah barang bukti, diantaranya 1 mobil pick-up, 6 buah besi besar, dan 5 buah besi kecil. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 dini hari terjadi pencurian besi milik PT WIKA dalam proyek KCIC, kereta cepat. Kemudian dari hasil tersebut, dari manajemen atau security PT WIKA berusaha menangkap pelaku, tetapi pelaku melarikan diri dengan meninggalkan 1 buah kendaraan jenis pick up yang di dalamnya juga terdapat besi-besi yang diduga hasil tidak pidana. Kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, unit reskrim Polsek Makassar tanggal 3 November hari Rabu sekitar pukul 15.00 berhasil berturut-turut mengamankan para pelaku. Pelaku tersebut ada 5 orang dengan inisial SA, SU, AR, LR, dan DR. Kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, 5 orang pelaku ini ternyata juga sudah lama melakukan kegiatan yang demikian, yaitu mengambil besi-besi daripada proyek yang dikerjakan PT WIKA di KCIC. Kemudian permasalahan ini menjadi melebar karena kita ketahui bersama bahwa KCIC adalah proyek strategis nasional. Kemudian para pelaku ini dari hasil pengembangan juga kita tentunya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat di dalam pencurian pemberatan terhadap alat-alat atau. Seorang pemuda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan jatuh dari lantai 6 sebuah hotel di kawasan Candisari pada Minggu 7 November malam. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban berinisial CB tersebut jatuh seusai didorong oleh temannya sendiri. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya sudah menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Tersangka berinisial MA, 23 tahun, warga Perumbuana Mukti Sambiroto, Kecamatan Tembalang. MA kini telah diamankan unit Resmob Satreskrim di Polrestabes Semarang pada Senin 8 November. Insiden ini terjadi ketika korban dan pelaku terjadi kesalahpahaman. Pelaku bersama korban saat itu sedang berada di kamar bersama dengan 2 rekan lainnya yang kini menjadi saksi. Keduanya lantas terlibat cekcok imbas dari kesalahpahaman tersebut.
Korban yang kala itu duduk di tempat tidur kemudian didorong oleh pelaku ke arah kaca. Tak disangka, kaca pecah hingga membuat korban terjatuh ke balkon lantai 2 dan tewas seketika. Sebelum insiden, keempat orang tersebut sempat mabuk miras di kamar hotel. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dan dibawa ke Polrestabes Semarang. Sementara itu, pihak hotel mengklaim bahwa fasilitas kamarnya aman untuk tamu. Marketing komunikasi Hotel Grand Candi, Rizal Muhammad mengatakan bahwa kaca jendela yang ditabrak korban memiliki ketebalan 5 mm. Rizal pun menduga bahwa kemungkinan kaca sengaja dijebol. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus ke pihak kepolisian. Kini, atas perbuatannya, pelaku dikenai pasal 338 KUHP atau 359 KUHP. Security-nya Grand Candi terkait adanya orang yang meninggal dunia karena jatuh dari lantai 6 ke lantai 2. Dan setelah dikonfirmasi benar adanya, ada seorang laki-laki yang jatuh dari lantai 6 ke lantai 2 itu. Kemudian anggota kami merapat ke sana, kemudian kita full bracket di sana, kita cek di kamarnya lantai 6 itu, di kamar 602 Grand Candi itu. Kemudian ternyata di sana ada tiga saksi temannya dari situ. Setelah kita konfirmasi, awal mulanya anak ini berempat, kemudian minum-minum di tipsi. Di mana? Tipsi. Setelah sedikit oleng, 4 orang ini sepakat untuk istirahat di Grand Candi. Di sana istirahat Grand Candi, kemudian tiba-tiba menurut keterangan dari saksi ini, si korban ini tiba-tiba punya niat ancang-ancang untuk jatuhkan diri. Ya, menabrak kaca. Menabrak kaca itu. Kemudian ya seketika itu langsung jatuh. 3 saksi ini kemudian ke bawah, cek kondisi yang korban tadi. Setelah dipastikan korbannya itu luka di bawah, kemudian lapor ke resepsionis melaporkan ke call center gitu. Polisi kini telah menetapkan 2 tersangka terkait kasus tewasnya mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS saat mengikuti diklat Sarmenwa. Diketahui 1 tersangka ternyata baru saja lulus dan wisuda sehari sebelum tragedi tersebut. Tersangka yakni berinisial FPJ, 22 tahun. Bahkan ia baru lulus sehari sebelum tragedi meninggalnya Gilang pada 24 Oktober 2021. FPJ telah lulus dan diwisuda pada 23 Oktober. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Profesor Ahmad Yunus. Namun, terkait perizinan proposal kegiatan diklat Sarmenwa telah dilakukan saat masih berstatus mahasiswa. Sementara itu, soal aturan yang ada, kegiatan diklat Sarmenwa UNS hanya boleh diikuti oleh mahasiswa, bukan alumni. Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Menwa UNS, Sani Umul Firdaus menjelaskan, proses pengajuan izin sebelum kegiatan di setiap unit kegiatan mahasiswa atau UKM UNS. Saat pengajuan izin, proposal kegiatan harus dilampiri pula dengan daftar panitia aktif, sehingga izin akan diberikan ketika nama-namanya jelas dan telah tertera status kemahasiswaannya. Ketika disinggung soal pengajuan dan pengeluaran izin untuk Menwa UNS, Sani menjelaskan bahwa saat pengajuan Menwa UNS sesuai aturan yang berlaku. Namun, dalam kurun waktu perizinan hingga kegiatan diklat SAR dilaksanakan, ternyata dari mereka ada yang lulus. Sani menambahkan saat ini tim evaluasi juga masih melakukan pengumpulan data dan fokus pada keterangan dari alumni Menwa. Hal itu dilakukan untuk mempertimbangkan keputusan akhir terkait pilihan UKM Menwa dibubarkan atau tidak.
Sebuah rumah di perumahan Kubang Mas Permai, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau terbakar pada Minggu 7 November pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran mengakibatkan 4 orang penghuni rumah tewas. Saat ditemukan jasad ibu dan 3 anaknya dalam posisi merangkul di dalam kamar mandi. Keempat korban adalah Suryati, 44 tahun, dan 3 anaknya. 2 anak perempuan yakni S, 22 tahun, dan SP, 17 tahun, serta anak laki-lakinya HZ, 3 tahun. Sementara suami Suryati, Syafar, 53 tahun, selamat dari kebakaran dengan luka bakar di tangan. Seorang warga bernama Iden awalnya mendengar suara Syafar berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut, Iden keluar rumah dan melihat api telah membakar rumah Syafar. Iden bersama warga lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api semakin membesar. Warga kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kampar dan Kota Pekanbaru yang terdekat dari lokasi kejadian. Petugas Damkar dan kepolisian tiba dan langsung berjibaku memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan penyisiran, ibu dan 3 anaknya ditemukan tewas terbakar di kamar mandi. Saat ditemukan, Suryati dalam keadaan merangkul ketiga anaknya. Mengejutkannya, warga setempat yang melihat korban saat evakuasi mengaku tak satu pun jasad hangus terbakar. Harun, warga setempat menyebut jasad S sedikit mengalami luka di bagian mulutnya, sehingga diduga keempat korban meninggal karena keracunan udara menghirup banyak asap. Setelah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia akibat insiden kecelakaan di Jalan Tol Nganjuk, Jawa Timur, banyak konten-konten di YouTube yang bermunculan. Satu di antaranya adalah konten memanggil arwah yang dibuat oleh sebuah akun YouTube. Terkait konten tersebut, manajer Vanessa Angel yakni Joanna Kirana geram. Hal itu diketahui dari Instagram Story yang diunggah oleh seorang paranormal bernama Wirang Birawa. Wirang mengunggah percakapannya dengan Joanna melalui aplikasi WhatsApp. Kepada Wirang, Joanna mengaku sakit hati dengan semua konten aneh yang bermunculan, termasuk konten memanggil arwah. Bahkan Joanna menyebut dirinya sakit hati dengan semua konten tersebut. Dalam unggahannya, tampak Wirang memberikan semangat dan dukungan kepada Joanna. Wirang juga meminta kepada pemilik akun YouTube yang mengunggah konten tersebut untuk menghapusnya. Diketahui Vanessa Angel dan sang suami yakni Bibi Ardiansyah menjadi korban tewas dalam insiden kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jombang. Mobil yang Vanessa dan keluarganya tumpangi menabrak separator jalan hingga terpelanting. Anak Vanessa yakni Gala dan pengasuhnya serta sang sopir selamat dari insiden tersebut. Seusai ramai diperbincangkan terkait keterlibatan bantuan polisi atau Banpol berinisial U dalam pembunuhan di Subang, Jawa Barat, kini kabar tersebut telah ditampik oleh pihak kepolisian. Polisi menyebut Banpol U tak terlibat dalam membuka TKP kasus Subang, Jawa Barat. Hal itu lantaran TKP kasus pembunuhan di Subang hanya bisa dibuka dan ditutup oleh petugas. Informasi ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ardi Acaniago, dalam keterangannya pada Selasa 9 November. Pihaknya juga menegaskan bahwa lokasi kejadian merupakan ranah dari penyidik. Selain itu, kebijakan membuka dan menutup TKP bukanlah hak dari Banpol, tapi hak dari penyidik.
Seperti diketahui, belakangan ramai diperbincangkan terkait dengan dugaan keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia yang menjadi sorotan. Pasalnya, keponakan korban yakni Danu mengaku diminta oknum Banpol untuk masuk dan membersihkan TKP. Pengakuan Danu pun menjadi sorotan dan harus menjalani pemeriksaan maraton oleh kepolisian. Hingga saat ini polisi belum juga dapat mengungkap siapa pelaku dari perampasan nyawa ibu dan anak tersebut. Sejumlah saksi sudah diperiksa, bahkan jenazah kedua korban pun sempat dilakukan autopsi ulang. Seorang pria tertangkap basah warga tengah mencabuli dua anak laki-laki di bawah umur di sebuah gubuk di Hutan Jati, Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan pada Senin 8 November. Pelaku diketahui bernama Ferry Wahyu Raharjo, 33 tahun. Kadus Pretek, Batang, Jawa Tengah, Suro Aini mengatakan penggerebekan dilakukan saat seorang warga melihat dua bocah laki-laki sedang berada di gubuk tersebut. Dalam aksinya, pria itu melakukan aksi tidak senonoh terhadap dua anak yang berasal dari Desa Toso, Kecamatan Bandar. Satu di antara mereka sedang membuka celana dan ada lagi seorang pria dewasa. Dirasa ada yang tidak beres, warga langsung mendatangi pelaku dan juga korban. Seluruhnya pun dibawa ke balai desa untuk diinterogasi oleh warga yang ramai berdatangan. Saat diinterogasi, pelaku tak tahu bahwa tindakannya merupakan aksi asusila. Pelaku yang berusia 33 tahun itu hampir menjadi sasaran amukan warga yang geram akan perilakunya. Beruntung polisi dari Polsek Subah langsung datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Dari informasi yang dihimpun, pelaku melakukan aksi sudah kepada sekitar 33 anak. Selain itu, pelaku juga sering memaksa anak di bawah umur untuk memenuhi nafsu bejatnya. Korban juga selalu diiming-imingi dengan uang oleh pelaku. Bawa di pucat terus, gak remak kok. Apa nih? Apa? Becek. Cilik-cilik. Berarti orang-orang tak stres, awet sabaras, ternulis ya, sabaras, ini dan serikat jadi, jujur ngomongin. Jadi terus orang ngerti ya, sudah orang ngerti. Gak ngerti, jujur poin malah sengaja gini. Nah, kok tak bilang ke bang dua sini? Nah, kok tak bilang? Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aksi asusila yang dilakukan sejoli di sebuah tempat wisata beredar di media sosial. Kali ini aksi asusila tersebut terekam kamera amatir warga di Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Keduanya melakukan tindak asusila di sebuah warung yang sepi. Dalam video
Maksud kami dalam video 9 detik yang beredar, keduanya tampak melakukan tindak asusila di warung bagian bawah. Sementara perekam video mengambil gambar dari sisi bagian atas. Mirisnya, sejoli ini tak sadar aksinya direkam oleh warga yang juga ada di lokasi. Dalam video yang sama, sang pria terlihat berada di pangkuan kekasihnya. Keduanya kemudian melakukan aksi tidak senonoh di tempat wisata tersebut. Terkait beredarnya video ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Ponorogo, yakni Suko Kartono, memberikan keterangan. Suko mengatakan pihaknya mengaku belum mengetahui soal beredarnya video tersebut. Ia pun menegaskan akan melakukan pengecekan pada anggotanya yang bertugas di sekitar Telaga Ngembel, termasuk di mana lokasi pasti perekaman video asusila itu. Suko juga mengaku akan mencari tahu siapa perekam dan juga penyebar video asusila tersebut. Tepat 3 pekan, polisi berhasil membekuk pelaku pembunuhan terhadap seorang gadis di sebuah kamar hotel di Samarinda. Korban yang berinisial RA 21 tahun diketahui sempat berkencan di hotel sebelum akhirnya ditemukan tewas. Diketahui korban dan pelaku awalnya berkenalan melalui aplikasi media sosial MiChat. Korban RA merupakan warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. RA diketahui ke Samarinda, Kaltim diduga menjadi korban perdagangan orang untuk urusan prostitusi online. Menurut keterangan Wakapolresta Samarinda, AKBP Eko Budiarto, pelaku yang berinisial RD awalnya meminta kepada muncikari ER agar dicarikan wanita untuk teman kencan. ER lalu menawarkan 4 wanita penghibur, namun yang terpilih adalah korban RA. RD dan RA lalu berkenalan melalui aplikasi MiChat dan sepakat untuk berkencan di sebuah hotel pada Sabtu 16 Oktober 2021 pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di dalam kamar, RD yang sudah tak terbendung nafsunya langsung meminta gadis 21 tahun itu untuk melayaninya. Namun, korban meminta diberikan uang muka terlebih dahulu dari tarif yang telah disepakati sebelumnya. Tersangka pun menyanggupi membayar uang yang diminta oleh korban. Namun, laki-laki korban tidak langsung melayaninya dan meminta izin keluar untuk mengisi pulsa prabayar. Mendapat tanggapan tersebut, RD lantas berpikir bahwa RA berniat menipu dan juga kabur saat itu. Tanpa menunggu lama, pemuda 23 tahun itu langsung membanting tubuh RA ke atas kasur dan membekapnya dengan bantal. Mendapat perlakuan kasar tersebut, RA langsung memberontak dan sempat menendang RD serta mencoba untuk kabur. Namun karena sudah terlanjur marah, RD lantas mendorong RA hingga tersungkur di lantai. Kemudian RD langsung mengambil serpihan kaca dan juga menyerang tubuh RA. Mengetahui RA sudah sekarat, RD kala itu langsung kabur dari hotel. Tidak berselang lama, rekan para korban yang terdiri dari para muncikari dan kekasihnya serta rekannya tiba di hotel sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Karena tak memiliki kunci cadangan, mereka pun meminta bagian teknis hotel untuk membuka paksa kamar bernomor 508 tersebut. Mereka terkejut saat melihat RA sudah sekarat. Namun, bukannya menolong, mereka justru kabur lantaran takut disalahkan. Hingga akhirnya petugas tiba di lokasi kejadian sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, RA sudah tak bisa lagi tertolong karena kehilangan banyak darah.
Ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan juga Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Hanya itu, ia juga meminta kepada para simpatisan dan juga ulama agar tidak mengundang keduanya pada setiap acara apapun. Hal tersebut diungkapkan Rizik dalam unggahan selebaran yang disebarkan kuasa hukum Rizik Syihab yakni Aziz Yanuar melalui updatean di aplikasi pesan WhatsApp. Dalam tulisan itu tercantum larangan mengundang Fadil dan Dudung dalam berbagai acara. Bila ada suatu acara yang dihadiri keduanya, maka Rizik meminta acara tersebut dibubarkan dan ditinggalkan oleh simpatisan. Dalam seruan itu, Fadil Imran dan mantan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dianggap memiliki peran dalam insiden dugaan pembunuhan di luar hukum pada Desember 2020 lalu. Rizik menilai keduanya adalah penjahat HAM yang terlibat dalam penyiksaan dan pembantaian terhadap 6 laskar FPI pengawal IBHRS. Insiden ini menyebabkan ke-6 ex-anggota FPI tewas dengan luka tembak di bagian badan. Rizik Syihab menyerukan pemboikatan itu saat perwakilan kuasa hukum mengunjunginya di Rutan Bareskrim Polri. Diketahui Rizik saat ini masih menjalani masa tahanan kasus pelanggaran protokol kesehatan beberapa waktu lalu. Sebagaimana informasi sebelumnya, perkara pembunuhan di luar hukum tersebut dilakukan oleh 2 anggota kepolisian Polda Metro Jaya, yakni terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela. Tribuners, demikian informasi dalam live update Top 10. Nantikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.